Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotu Maida Rahma, NIM 20402061 dari kelas Fikih Muamalah Kontemporer PSD semester 4 yang akan menjelaskan mengenai konsep asuransi dengan pendekatan kontemporer dan problematika. Materi yang pertama membahas mengenai pengertian asuransi. Definisi asuransi menurut terminologi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian bab 1 pasal 1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dengan penanggung, untuk mengatasi risiko yang belum pasti akan terjadi, yang mana pihak tertanggung harus membayarkan premi dengan jumlah tertentu kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran ketika ada kerugian. Yang selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum asuransi di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dalam Munasnya di Bandar Lampung 1992 telah memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram kecuali memenuhi ketentuan-ketentuan dari mereka. Di kalangan Muhammadiyah, Muktamar Tarjih Muhammadiyah di Malang 1989 memutuskan mengharamkan asuransi karena dalam asuransi itu mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Ketentuan ini dikecualikan dari asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Taspen, Aztec, Jasara Harja, dan Perum Asabri. Dalam Majelis Ulama Indonesia 16 Desember 2003 telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga yang ditarik oleh perusahaan asuransi yang mengelola dana premi melalui deposito di bank konvensional untuk mendukung operasional asuransi syariah di Indonesia. Lalu yang selanjutnya dasar hukum asuransi syariah. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan mengenai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Menurut fatwa DSN MUI, pada dasarnya asuransi syariah justru hadir sebagai solusi dari anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama dan prinsip-prinsip di dalam agama itu sendiri. Itu sebabnya mulai 2001, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Asuransi Syariah juga sudah diatur operasional dan keberadaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK titik 010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Perlindungan yang ditawarkan melalui asuransi syariah kini sudah jelas bahwa hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Di samping itu, tiap perusahaan asuransi yang memiliki produk berbasis syariah turut memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan semua produk syariah dijalankan dengan mengikuti syariat. Lalu materi yang selanjutnya mengenai mekanisme atau tata cara melakukan asuransi.
Dari segi prinsipnya, syariah menggunakan prinsip sharing risk, di mana peserta saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau ta'awun. Sedangkan menurut konvensionalnya menerapkan prinsip transfer of risk, di mana peserta mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung sepenuhnya. Dari segi kepemilikan dana, dari syariah, kepemilikan dana sepenuhnya dimiliki bersama dan perusahaan asuransi hanya berdiri sebagai pengelola dengan mengedepankan transparansi. Sedangkan menurut konvensional, perusahaan memiliki hak penuh atas alokasi dana dan investasi peserta asuransi. Dari segi pemegang polisnya, syariah itu polisnya dapat dipegang dan didaftarkan untuk satu keluarga sehingga seluruh keluarga bisa mendapatkan manfaat dari polis tersebut. Sedangkan konvensionalnya pemegang polis hanya diperbolehkan bagi satu orang saja. Dari segi pengawasan, syariah mekanismenya melibatkan pihak ketiga, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai pengawas dalam segala aktivitas asuransi. Sedangkan konvensionalnya tidak ada badan pengawas sebagai pihak ketiga. Sebaliknya, asuransi konvensional justru wajib terdaftar serta mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Materi yang selanjutnya mengenai hal-hal yang dilakukan jika terjadi wan prestasi. Penyelesaian wan prestasi yang dilakukan tertanggung dengan melakukan penunggakan pembayaran premi, mengupayakan penagihan sejak premi telah jatuh tempo dan tertanggung dianggap telah melakukan wan prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah dikatakan bahwa wan prestasi yang baik yang dilakukan tertanggung maupun penanggung menempuh upaya penyelesaian dengan cara musyawarah. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa penyelesaian wan prestasi pada asuransi dirasakan lebih menyentuh rasa keadilan karena tidak merugikan para pihak, baik pihak penanggung maupun pihak penanggung. Dalam hal ini, mekanisme asuransi syariah lebih menekankan kepada sikap kerelaan, saling menolong, dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.